Pemirsa, DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK meski mendapatkan perlawanan dari KPK dan pegiat anti korupsi. Sementara itu, dua pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi karena menganggap revisi Undang-Undang KPK sama dengan mengubur KPK. DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang KPK. Pengesahan revisi disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Selasa siang. Sebelum pengesahan, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Adgas menyampaikan laporan hasil kerja Badan Legislasi yang menyimpulkan kinerja KPK saat ini kurang efektif, koordinasi antar penegak hukum lemah, hingga terjadi pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK. Selain itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan hukum acara pidana. Sementara pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyampaikan, pencegahan tindak pidana korupsi perlu pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif. Setelah DPR dan pemerintah setuju, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengetuk palu tanda mulai berlakunya revisi Undang-Undang KPK. Saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi, apakah pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Baik. Setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan, gelombang unjuk rasa berdatangan ke gedung KPK. Koalisi Masyarakat Sipil bersama pegawai KPK menggelar prosesi pemakaman di KPK di depan lobi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa malam. Aksi ini sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pembahasan revisi Undang-Undang KPK antara DPR dan pemerintah memang berlangsung sangat cepat, yaitu selama 12 hari. Sedangkan Presiden hanya butuh waktu 6 hari untuk menyetujuinya. Padahal Presiden Jokowi mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR ini. Presiden beralasan pemerintah tidak membutuhkan waktu lama karena revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari 4 atau 5 isu besar. Namun, Presiden kembali menegaskan revisi Undang-Undang KPK bukan untuk melemahkan, melainkan menguatkan. Presiden juga menyayangkan sikap reaktif pimpinan KPK yang 2 diantaranya meletakkan jabatannya. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik. Dan dalam Undang-Undang KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat, nggak ada. Yang ada itu mengundurkan diri, ada, ya. Meninggal dunia, ada. Terkena tindak pidana korupsi, ya. KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara. Dua pimpinan KPK Agus Raharjo dan Saud Situmorang memang menyerahkan mandat kepada Presiden sebagai sikap protes atas revisi Undang-Undang KPK. Apalagi KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Bahkan surat keberatan KPK atas revisi sama sekali tidak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Sangat prihatin. Kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Kemudian KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi. Namun dalam hal pimpinan, rasanya Presiden sudah mengirimkan ke DPR menyetujui, kalau nanti paripurna juga menyetujui, wajib KPK tidak melawan. Setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, yang keadaannya semakin genting ini, maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati pada hari ini Jumat 13 September kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. DPR dan pemerintah menyepakati 7 poin revisi Undang-Undang KPK, yaitu KPK menjadi lembaga eksekutif
tapi tetap independen. Tim penasehat diganti Dewan Pengawas KPK. Penyadapan harus seizin Dewan Pengawas. KPK berwenang menghentikan kasus korupsi yang ditanganinya. KPK harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyitaan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas, serta pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara. Tim Liputan, JAK TV.